Selamat berjumpa kembali adik-adik yang ada di rumah. Bersama saya Bapak Wilfridus Kapol SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan ini bersama saya Bapak Carolus Tientowala yang sering disapa dengan Bapak Carlos, guru SMPK Frater Maumere. Pak Carlos adalah guru yang berpengalaman dalam membimbing anak-anak baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pada kesempatan ini kami akan membagi pengetahuan tentang bagaimana menyusun sebuah teks laporan percobaan. Tentunya sebuah teks laporan percobaan yang disampaikan kepada khalayak ramai tidak terlepas dari teori-teori yang ada di dalam teks laporan percobaan itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara, menggali pengetahuan kita tentang bagaimana sebenarnya struktur dari teks laporan percobaan hingga bagaimana cara kita menyajikannya agar lebih menarik dan lebih baik untuk disimak khalayak ramai. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit dengan Pak Carlos tentang bagaimana dengan cara menyusun sebuah teks laporan percobaan. Tetapi sebelumnya itu saya minta supaya Pak Carlos sedikit menjelaskan kepada kami struktur yang ada dalam teks laporan percobaan. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Wilfridus Kapol SPD yang sudah mengantar dalam ruang belajar kita hari ini ya. Jadi sebenarnya adik-adik, sebuah teks laporan percobaan itu dia memiliki satu komposisi struktur yang lengkap. Nah, struktur yang lengkap itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira struktur yang lengkap itu seperti apa ya? Nah, kalau untuk struktur sebenarnya dalam sebuah teks laporan percobaan itu hanya memiliki dua struktur umum. Di antaranya adalah definisi umum atau pernyataan umum, lalu diikuti dengan uraian. Nah, pada bagian definisi umum atau pernyataan umum ini biasanya berisikan pengantar terhadap objek penelitian yang mau kita lakukan atau pengantar terhadap sasaran penelitian yang mau kita lakukan. Sedangkan pada uraian itu berisikan hasil serta pembahasan-pembahasan yang sudah kita lakukan dalam percobaan. Nah, itu sebenarnya untuk struktur umumnya ya. Kalau untuk berbagai versi struktur lainnya, sebenarnya kalau untuk struktur yang lebih lengkap itu biasanya disajikan mulai dengan judul. Nah, judul ini sebenarnya dia memberikan kata kunci terhadap sasaran penelitian kita, terhadap apa yang mau kita lakukan dalam penelitian kali ini ya. Setelah itu nanti masuk pada bagian yang kedua, itu dia masuk pada bagian pendahuluan. Nah, kalau pada bagian pendahuluan ini dia bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada latar belakang, kemudian diikuti dengan rumusan-rumusan masalah, dan juga diikuti dengan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah masuk pada bagian pendahuluan, kita masuk pada bagian struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga itu kita masuk pada bagian kajian teori. Nah, kajian teori ini berurusan dengan teori-teori atau referensi-referensi materi untuk kita gunakan dalam membahas uji coba kita, membantu membahas atau menemukan jawaban dari uji coba kita, gitu ya. Lalu masuk pada bagian struktur yang berikutnya adalah metode penelitian. Nah, biasanya dalam metode penelitian ini mencakupi alat dan bahan, kemudian prosedur dan tata cara kerja kita, bahkan juga sampai dengan waktu penelitian dan juga tahapan-tahapan penelitian bisa diuraikan dalam metode penelitian ini ya. Nah, setelah metode penelitian kita masuk pada bagian yang berikutnya, itu adalah hasil dan pembahasan dari uji coba penelitian kita. Nah, kenapa ada hasil? Hasil itu berarti sudah ada uji coba yang kita lakukan ya. Sudah ada uji coba yang kita lakukan, dan uji coba itu kemudian kita menemukan jawaban atau hasil. Hasil-hasil itu direkap secara baik, didata secara baik, dan dimasukkan dalam teks kita.
ya. Kemudian ada juga pembahasan. Biasanya ada hasil-hasil yang kita temukan itu dibutuhkan pembahasan. Pembahasannya seperti apa? Pembahasannya kita rapatkan atau kita dekatkan dengan teori-teori yang ada, yang sudah ada, ya. Sehingga kita menemukan jawaban dari kata kunci penelitian kita. Lalu diakhiri dengan kesimpulan, yang mana kesimpulan itu mengulang kembali rangkaian bagian hasil dari pembahasan kita dalam bentuk yang lebih singkat, ya. Lalu diikuti dengan daftar pustaka itu sebagai pengulang atau sebagai bagian daripada menyajikan referensi apa yang kita gunakan. Begitu. Nah, ya adik-adik, kira-kira begitulah struktur dari sebuah teks laporan percobaan. Kadang-kadang kita temukan di tengah masyarakat dari berbagai sumber, khususnya pada bagian pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kadang-kadang kami bingung bagaimana cara menulis latar belakang yang baik, rumusan masalah yang baik, dan juga tujuan dari penelitian yang baik. Mungkin Pak Karos sedikit berbagi tentang bagaimana cara menulis latar belakang yang baik serta rumusan masalah dan tujuan. Jadi, makasih ya. Jadi kalau dalam sebuah pendahuluan, kemudian adik-adik ingin menyajikan latar belakang, ya. Sebenarnya dalam sebuah latar belakang ini dia hanya memberikan penjelasan umum terhadap judul atau objek penelitian dari yang mau kita lakukan. Nah, jadi itu penjelasannya secara umum. Nah, lalu biasanya juga di dalam latar belakang ditambahkan juga dengan mungkin apa alasan sehingga membuat kita mau melakukan percobaan ini. Nah, itu pada bagian latar belakangnya. Sedangkan pada bagian rumusan masalah, ya, sebenarnya ada satu kata kunci untuk adik-adik. Cara menyusun rumusan masalah sederhana sekali. Tinggal lihat judulnya apa, ditambahkan kata tanya di depan judulnya, lalu dijadikan sebagai sebuah pertanyaan rumusan masalah. Ini misalnya contohnya, judulnya adalah uji kandungan makanan dalam nasi, misalnya uji kandungan gizi, ya, dalam nasi. Nah, pertanyaan dalam rumusan masalah kita tinggal tambahkan kata tanya di depan judulnya. Jadi misalnya judulnya adalah uji kandungan gizi dalam nasi, maka ditambahkan dengan katanya bagaimana kandungan gizi dalam nasi, sebuah pertanyaan rumusan masalah singkat. Jadi itu dibuat dengan pertanyaan yang singkat. Kenapa? Karena nanti rumusan masalah ini menjadi sasaran untuk kita lakukan dalam pembahasan kita nanti. Kita mencari tahu ini dalam pembahasan, begitu ya. Setelah itu nanti masuk pada tujuan. Nah, tujuan ini sebenarnya apa yang mau kita temukan dalam pembahasan. Nah, itu harus dijelaskan sehingga mungkin adik-adik bisa menggunakan bahasa seperti ini. Nah, penelitian kali ini bertujuan untuk menemukan kandungan gizi dalam nasi, misalnya seperti itu. Jadi begitu untuk merumuskan sebuah pendahuluan, dalam hal ini latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dalam sebuah penelitian. Berikutnya, Pak, tadi sedikit penjelasan dari Pak tentang bagaimana merumuskan sebuah rumusan masalah, ya. Yang menjadi timbul pertanyaan, apakah semua rumusan masalah itu berupa pertanyaan ataukah boleh berupa pernyataan? Oh iya, bagus sekali. Jadi adik-adik di rumah, ya, kalau soal rumusan masalah, dalam aturan penyusunan rumusan masalah wajib menggunakan pertanyaan, wajib. Tidak bisa kita menggunakan pernyataan, ya. Karena kalau pernyataan itu nanti dia adanya pada bagian boleh dalam tujuan atau juga boleh dalam hasil pembahasan kita. Tapi rumusan masalah ini ada sebuah pertanyaan. Isinya adalah sebuah pertanyaan yang membantu kita untuk menemukan jawaban. Jadi tidak bisa berupa pernyataan, begitu ya. Ya, Pak. Seterusnya dalam laporan penelitian pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian atau percobaan tadi. Kadang-kadang sebelum kita melakukan penelitian, kita memiliki asumsi terlebih dahulu terhadap hasil yang akan kita capai nanti. Ya. Contohnya saja, kita sudah berasumsi bahwa sebuah mesin diesel hanya bisa berjalan apabila menggunakan solar. Ternyata dalam hasil penelitian kita ada bahan bakar alternatif lain yang juga bisa digunakan pada mesin diesel. Tapi dalam pikiran kita
sudah terbentuk bahwa mesin diesel pasti menggunakan solar. Apakah di dalam kesimpulan ini boleh kita memasukkan pikiran pribadi kita di dalam kesimpulan, ataukah 100% hasil penelitian kita? Oke, baik ya. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Sebenarnya bahwa teks percobaan, teks laporan percobaan itu syaratnya satu, disusun berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan. Ingat ya, berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan. Nah, dalam uji coba biasanya kita memiliki dugaan awal ya, pemikiran-pemikiran awal. Itu wajar sekali kita punya pemikiran-pemikiran awal. Tetapi pemikiran-pemikiran awal kita bisa saja keliru, dan keliru ketika kita melakukan hasil percobaan, artinya tidak sesuai dengan hasil percobaan kita. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana kita mau menyajikan sebuah kesimpulan atau isi dari sebuah hasil percobaan? Apakah kita mengisinya melalui pemikiran kita atau dugaan awal kita, atau kita mengisi berdasarkan kenyataan penelitian? Nah, kalau dalam sebuah teks laporan percobaan memang harus diambil ada berdasarkan hasil percobaan, berdasarkan kenyataan percobaan. Kalau tadi mesin diesel ternyata dugaan kita bahwa hanya menggunakan solar, tapi dalam penelitian kita bisa menggunakan bahan bakar lainnya, maka kita harus menulis di dalam teks laporan percobaan itu bahwa mesin diesel memang bisa menggunakan bahan bakar lainnya. Tidak bisa kita paksakan pemikiran kita tuangkan dalam percobaan begitu. Jadi kita harus secara jujur menulis teks laporan percobaan pada bagian isi itu harus secara berdasarkan hasil penelitian kita yang kita temukan, bukan berdasarkan hasil pemikiran kita, apalagi berdasarkan hasil imajinasi kita yang tidak lakukan percobaan lalu kita tulis percobaan. Itu salah besar begitu. Berarti di dalam sebuah hasil laporan percobaan yang dituangkan dalam kesimpulan, ingat adik-adik di rumah, yang kita masukkan di dalamnya adalah fakta yang kita temukan di dalam rangkaian percobaan yang kita lakukan. Ya, tidak bisa kita memasukkan asumsi kita ke dalam kesimpulan dari hasil sebuah percobaan. Itu menyangkut strukturnya. Sekarang menyangkut kebahasaannya. Dalam teks yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada selain teks laporan percobaan, ada teks berita, ada teks narasi, ada deskripsi, ada berbagai macam variasi yang kita temukan. Ada yang boleh kita menggunakan bahasa sehari-hari atau orang kenal dengan bahasa pasar. Ada yang harus menggunakan bahasa baku. Ada yang bisa kita berkolaborasi antara bahasa baku dengan bahasa pasar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan teks laporan percobaan? Nah, kalau untuk teks laporan percobaan sendiri ya, unsur-unsur kebahasaannya juga hampir sama dengan teks yang lainnya, hampir sama. Nah, biasanya di dalam juga ada penggunaan kalimat tunggal, kalimat majemuk, lalu ada juga penggunaan konjungsi, lalu ada juga penggunaan kata depan, lalu ada juga penggunaan kata bilangan, lalu misalnya juga ada penggunaan kalimat-kalimat yang berupa fakta, gitu ya. Jadi itu sebenarnya unsur kebahasaan yang sama dengan teks-teks lainnya. Nah, hanya yang di sini mau ditambahkan bahwa dalam teks laporan percobaan biasanya juga dia menambahkan dalam bentuk data-data berupa diagram atau tabel atau grafik, yang mana itu biasanya membantu peneliti untuk membaca suatu hasil. Jadi kadang-kadang ditemukan seperti itu dalam sebuah isi teks laporan percobaan. Jadi dalam laporan percobaan itu selain hasil penelitian yang dimuat dalam teks, bisa juga didukung dengan instrumen lain, berupa grafis, berupa gambar, dan berupa hal lainnya yang digunakan dalam sebuah percobaan. Kira-kira seperti itu. Oke adik-adik, kira-kira seperti itu struktur dari sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana kita dapat menulis teks laporan percobaan yang baik berdasarkan struktur yang baru saja dijelaskan oleh Bapak Carlos, akan kita pelajari beberapa saat lagi. Sekarang kita beri sejenak, kita mempersiapkan semangat kita yang baru untuk masuk ke materi baru tentang menyajikan sebuah teks laporan percobaan.